Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi, arsip, juara, gaspol. Oke, ketemu lagi di podcast Bincang Superstar. Fitri belum apal pasti apa Superstar? Bincang sharing urusan perpustakaan dan kearsipan, betul kan? Betul. Ini season 2 episode 2 ya. Dan setelah episode sebelumnya dengan Pak Kepala Dinas. Kita episode 2 episode 3 sih? 2 ya, benar. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Sekretaris Dispusipda Provinsi Jawa Barat, Bapak Andri Herianto STMT. MAP, STMAP. Mohon maaf. Segitu ketemu tiap hari. Mohon maaf Bapak, kadang suka kecelakaan antara yang di sini sama yang keluar di mulut itu kadang nggak sinkron. Gitu, apa kurang kurang oksigen ini. Segitu tempatnya udah apa ini istilahnya ya? Instagramable, banyak pohon-pohon ini. Ini banyak oksigen sih sebenarnya, ini banyak tanaman-tanaman. Bener sih, benar. Mohon maaf ya Bapak sekali lagi. Ini mungkin banyak bertanya, kenapa sekretaris dinas? Tapi sebelum itu kita sapa dulu pokoknya. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Tangan adik-adikku. Adik-adik. Sama-sama kakakku. Dan tadi ya yang mau disampaikan, ini kenapa sih kita salfok banget sama tanaman-tanaman yang banyak di sini. Kita nggak ngerti ini ada tanaman apa aja dan kenapa sih ini tanamannya ada di sini atau kenapa sebanyak ini gitu Pak. Bisa Bapak jelaskan dulu sebelum kita masuk ke hal yang lebih berat gitu Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sekarang ini berada di lingkungan tanaman bonsai. Bonsai. Artinya tanaman bonsai adalah tanaman yang dikerdilkan dan disimpan dalam pot kecil. Sebetulnya ini kalau misalnya dibiarkan tumbuh bisa lebih besar lagi, Pak. Ini jenis Cemara sinensis. Cemara gede-gede. Cemara sinensis yang disimpan dalam pot ukuran kecil dengan ketinggian lebih kurang dari 15 cm. Cemara duri. Cemara sinensis dengan bentuk yang eksentrik ya, artinya bentuk yang bunjin ya. Nah, jadi beberapa jenis tanaman itu bisa di bonsai. Dikerdilkan gitu ya. Jenis tanaman cemara. Banyaknya cemara. Sinensis, cemara duri dan lain-lain sebagainya. Dan ini jenis beringin. Iya. Biasanya kalau gede suka ada penumbuhnya. Yang baju putih itu ya. Tapi memang berarti Bapak itu lebih menyukai bonsai? Enggak juga. Jadi tanaman ini merupakan hobi sejak awal, sejak kecil. Saya itu ditugaskan oleh kedua orang tua itu adalah menyiram dan memelihara tanaman. Dan kebetulan juga beberapa kita juga punya tanaman bonsai. Memang dari lahir udah utama. Tugas. Setelah pulang sekolah bermain, kemudian mengurus halaman. Jadi kalau misalkan kita tanya Bapak sejak kapan hobi bonsai, dari lahir gitu ya? Jawabannya. Sejak kecil. Pulang sekolah nggak tidur. Main, ini Bapak Jadi pada asar jam 4 sore udah mulai nyiram tanaman. Iya. Kecintaannya berarti udah dari kecil. Udah dari kecil, iya. Jadi maupun tanaman hias dan sebagian tanaman bonsai. Dan ini pada saat saya menginjak dewasa, menikah, rumah tangga, barulah punya. Ada berapa yang ada di sini koleksinya? Di sini sekitar ada 25. Wow, kalau dirupiahkan itu berapa Bapak? Tiap hari sama Bapak langsung dirawatnya atau ada yang bantu? Ada yang bantu ya Pak? Oke. Kayak punya anak bayi lagi nggak Pak? Iya. Apik gitu. Semua tanaman bisa jadiin bonsai nggak? Misalnya belimbing, duren, pengen. Jenis tanaman yang berdaun kecil ya. Berdaun kecil. Lalu berakar serabut dan batang serta dahannya mudah untuk
ditekuk atau diliuk-liuk seperti ini dengan kawat, dibantu oleh kawat. Oh iya, di kawat. Oh, ini Kalau istilah di- Sunda mah leuk-leuk. Memang harus ulet ya Pak ya, bukan ulet bulu ya, gigih gitu. Ada nggak Pak, Bapak bawa koleksi Bapak ke kantor sekarang ke Dispusibda? Belum. Oh, nanti, belum, pada ya. saatnya nanti ada. Nah sekarang masuk Pak, masuk ke Dispusibda Pak. Sekarang ini lagi ada kegiatan apa sih Bapak? Enggak, Bapak kan ceritain Ayo. dulu. Iya Kan sih. baru Bapak juga di diskusi. Oh iya bener, Masuk bulan berapa ya Pak ya? Maret ya, Jadi Maret. saya perjalanan saya itu 24 tahun ya di Dinas Sumber Daya Air, kemudian 2 tahun di Dispora, dan sekarang alhamdulillah saya bergabung dengan Dispusibda. Berarti ini dinas ketiga ya CPNS-nya Pak ya? tuh Nah, CPNS-nya di Sumber Daya Air. Wah, Namanya 24 Cabang tahun Dinas Pak ya? Pengairan. Oh. Cabang Dinas Pengairan. Terus ke Dispora yang di Arsamanik apa ya? Nggak jauh-jauh ya. Iya bener kan Jojo. Sekarang ke Dispusibda. Dari bulan Maret ya Pak ada? ya? Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan lebih lah ya. Udah, berarti udah berapa bulan nih? 3 bulan. 3 bulan. Jalan 4. Jalan 4 bulan ya? 4 bulan. Nah sekarang Pak ada kegiatan apa? Bapak lagi fokus Orientasi untuk di sekretariatan, kegiatannya fokus kepada pembuatan kolecer kotak Oh, cerdas. yang untuk tahun anggaran sekarang ya Pak Dan 2023. ini dan pembangunan galeri arsip COVID. Oh, itu yang kita sering ngomongin juga. Iya, yang kemarin kita di program sebelah kan. Sudah selesai proses lelang dan sedang berjalan pembangunan. Udah mulai nih Pak pembangunannya. Pembangunan Kolecer tahun alhamdulillah. ini berapa unit Pak? 77 unit. Oh, lumayan. Itu nanti disebar ke kabupaten kota itu ya Pak? Disebar di kabupaten kota tersebar 77 lumayan. Lumayan ya, ini Setelah berapa tahun kita terhenti karena pandemi, Pandemi. apa ya? Sekarang ada kita lagi. mulai pembangunan lagi. tujuan utama Berat- adalah menarik minat baca Iya, benar banget. anak dan remaja kita. Iya. Seperti itu. Mungkin banyak yang belum, mungkin beberapa yang udah belum tahu juga kolecer teh apa gitu. Kolecer itu Kotak, halo. Karena isinya buku ya Pak ya? buku, karena Buku. setahu saya kan Pak ya yang kotak. Jadi supaya anak-anak kita, Iya. remaja kita, ya, maupun dewasa untuk bisa gemar membaca dan bisa menambah wawasan pengetahuan daripada isi buku-buku tersebut. Benar nih. Ditempatkan di tempat umum ya Pak ya? Umum di kantor-kantor pemerintahan, Iya. kecamatan, seperti itu. Kolecer Benar, nanti dimasukin gambarnya kayak gimana? Kayak ini kalau di Inggris mah kan kayak Iya, telepon kayak- di jalan iya, itu, tempat telepon berbah- umum. Tempat berbah Superman ya Pak dulu. Iya, Tuh. Iya. Relate tahu kan? Ngerti Bapak? Benar-benar. Juga seumuran. Berarti Bapak muda, berjiwa muda. Tahu. Kolecer, terus galeri COVID. ya Nah, Pak? kalau sekarang galeri COVID itu udah masuk pembangunan Persiapan. persiapan pembangunan awal ya. Tapi berarti udah aman ya segala sesuatunya Pak. Insyaallah mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya. Berbagai dukungan, terutama dukungan dari pegawai, karyawan Amin. Berarti perpustakaan dan kearsipan ya, Provinsi Jawa Barat, Iya. serta dukungan dari Dinas Kabupaten Kota, termasuk juga dukungan dari pemerintah provinsi. iya benar. Jadi seperti itu. Amin. Kalau targetnya kira-kira berapa lama Pak pembangunannya? 90 hari, 3 bulan. 3 bulan ya. Total Pak itu Ya, struktur 90 hari. sama Sampai selesai. konten dan dalam-dalamnya. Ya, kalau sama konten sebagainya bisa 4 bulan ya. Oh, 4 Eh, bulan. Mudah-mudahan saya juga excited Itu Pak. lokasinya di Lokasinya di gedung Dinas Perpustakaan, di gedung perpustakaan. Di gedung perpustakaan. Ya, di lantai 3 ya Pak. Lantai 3. Tuh kan. Studio kita. ya. Studio kita biasa inspeksi di situ. Kita tergusur. Cari lagi. Tapi nanti bisa di galeri COVID itu. Bisa, nanti kalau udah jadi Sekalian ya. promosi ya Pak ya. Iya bener, nanti kita sambil jalan-jalan gitu kan. Terus baru 3 bulan tapi tugasnya kan kolecer itu salah satu instruksi langsung Pimpinan Pak ya? gubernur, Gubernur. iya. Terus galeri COVID juga kita udah ada perjanjian sama Andri untuk Iya. untuk apa? Membuat galeri COVID itu. Baru masuk udah iya tugasnya udah berat ya Pak ya. Tapi Bapak Kelanjutan dari iya, sebelumnya benar. seperti itu.
estafet ya Pak ya. Estafet. Tapi sebelumnya kita tarik lagi ke belakang Pak. Setelah Bapak mendapatkan dan diamanatkan untuk menjadi sekdis di Dispusipda, apa perasaan Bapak? Alhamdulillah ya. Jadi sekarang bisa merasakan ya bahwasanya betapa pentingnya kepustakaan dan kearsipan. Betul. Karena banyak masih bagian-bagian rakyat kita atau masyarakat kita itu melupakan pentingnya bagaimana kita bisa membaca buku secara fisik langsung maupun secara Digital ya. digital. Ya. Gitu kan. Kemudian juga termasuk kearsipan, baik dari kearsipan untuk perseorangan, Ya. ini keluarga, Keluarga ya. misalkan betapa pentingnya raport, ijazah, Iya. KTP, Iya. SIM, KTP ya, SIM, kartu keluarga, ya itu kan kadang perseorangan itu tidak tertata. Benar Pak, Ya, benar. Mungkin juga kita misalkan punya buku-buku pengetahuan pada saat kita sekolah dasar, SMP, SMA, apa saja sih. Nah, kadang tidak dipakai, dibuang-buang begitu Iya. saja, dan sebagainya tidak ditata kan gitu. Tapi dengan mengetahui betapa pentingnya perpustakaan kita bisa tata sehingga kita mempunyai taman bacaan di tingkat keluarga minimal kan. Iya, Itu benar. bisa dirasakan. Nah, untuk lebih jauh besarnya ya kita mengenal perpustakaan umum dan bagaimana kita mengenal ada apa saja sih di perpustakaan umum kewaliaan di dinas kita ini. Iya. Itu sebagian Luar biasa. hal untuk bisa menarik Minat baca ya. Baca. Luar kemudian biasa. pentingnya kearsipan beberapa hal kasus atau masalah begitu Sengketa cari dokumen gitu ya. aduh kemana nih dokumen dan sebagainya. Padahal dokumen itu ya arsip. ya, Pak. Arsip, iya. mempunyai nilai Nilai. guna yang sangat besar untuk kepentingan yang bersangkutan. Ya. Gitu. Berat memang kalau menyangkut Persorangan, arsip khusus ya. kedinasan kan gitu. Iya, kedinasan apalagi sengketa-sengketa itu ya kayak gitu ya Pak ya. Makanya di Saya dulu bekerja di sumber daya air kan. ya. Bagaimana infrastruktur yang sudah kita amankan dalam bentuk asetnya, dalam bentuk pembangunannya, dan sebagainya, dalam tersimpan dengan baik, gitu kan. Sehingga kalau apabila terjadi masalah, karena kita sudah menyimpan dengan baik, masalah itu bisa dituntaskan. Oh, alhamdulillah ya. Karena Iya. arsip berarti aset keselamatan ya Pak ya. Ya itu. Seperti kita punya tema kan, Sesuai jargon kita Pak. Gaspol. Wes, mantap. Gaspol itu gerakan arsip selamat, Bener. perpustakaan, optimalisasi, Optimalkan optimalkan literasi. Literasi. Gaspol sesuai dengan tadi ya Pak ya, sesuai dengan apa namanya? Pembukaan. Tadi yang Oh Bapak iya, yang Bapak sampaikan. sebelumnya. Bapak sampaikan, jadi ke jargon kita Gaspol kan nggak ada gerakan arsip selamat. Memang arsip itu bisa menyelamatkan banyak, bisa menyelamatkan dunia juga. Kayak superhero bener, superhero menyelamatkan sejarah. Manusia, baik Bener, perseorangan, organisasi maupun negara. betul. Itu superhero-nya yang by text, by paper. Iya, benar, benar. Kayak Ya, kita kita memperdalam aja kan, memperdalam substansi, Ya. kedalaman isi, Mm-mm. ya, isi daripada arsip, isi daripada pustaka, mungkin literasi tadi. Seperti itu. nanti sebagai Jadi, penduduk insya Allah mudah-mudahan pegawai-pegawai kita itu bukan hanya bisa menyusun dengan baik ya, mengelola kearsipan dengan baik, mengelola perpustakaan dengan baik, tapi isi literasi buku, judul-judul dan sebagainya begitu berkaitan dengan teknologi, pangan, pertanian, biologi, peternakan, termasuk juga pustakaan bonsai dan sebagainya bisa hafal Ya, gitu. Novel, karangan Sunda, dan karangan-karangan bahasa Sunda dan bahasa-bahasa yang lain. komik ya Pak. Tinggal substansi isinya aja yang kita harus bisa perdalam gitu. iya. Intinya hal itu harus punya bagi peran ya, Iya. bagi peran, bagi tugas. Contohnya misalnya gini, saya datang ingin mengetahui sejarah, bukan hanya dilihat dari apa literasi kode bukunya, tapi Iya.
yang bersangkutan sudah apa, oh sejarah ini mah di sini, oh karangan Sunda tahun 5 di sini, gitu. Itu pendalaman isi saja. Pendalamannya ya benar Pak, benar-benar. Dan sebagai sudah tersimpan ya, dengan kode-kode saja. sebagai sekretaris dinas mensupport dua substansi itu. Iya. Kalau secara ilmu pengetahuan, siapapun latar belakangnya pendidikan di perpustakaan kearsipan sangat besar peluangnya. Kan gitu. Luar biasa ya. Memang berat ya Pak tugas sekretaris sebenarnya. Insya Allah ya, artinya kalau berat itu ya kalau saya mengerjakan sendiri. Oh, iya benar. Kalau ringan, nah apa istilah bahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Benar nggak sih? Benar ya. Betul. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, tapi kalau tidak mempunyai hal keduanya tadi, roboh. Roboh benar ya Pak ya. Dan mengenai tanaman-tanaman, cara pemeliharaan tanaman-tanaman juga ada semuanya di buku Pak. Ada di buku, gitu. Ada semua di buku. Walaupun sekarang udah ada YouTube PD, tapi tetap aja sih sebenarnya dari buku pengetahuan. Karena ada kata pepatah, buku itu jendelanya dunia. Jadi bukan handphone jendela dunia. Sudah dikaji secara ilmiah. Iya benar. Iya benar. Jadi orang tuh misalkan ada ya, tekan misalkan tanaman padi apa dan sebagainya, jenis tanaman buah-buahan, ada yang secara otodidak dia bisa nanam. Ya. Kita main gitar, ada yang secara otodidak dia bisa main gitar. Tapi kalau kita buka jendela ilmunya, ya kita bisa memperdalam. Nah benar, improvisasi nantinya. Benar. Termasuk juga hobi-hobi yang lain. Semuanya itu tentu dalam bidang apapun itu intinya itu kayak istilahnya kalau sekarang kan digerakkan apa KPBS Pak. Ekonomi rumah tangga ya. Ekonomi rumah tangga. Misalkan kita menanam apotek hidup, bisa benar Pak. Dipakai sendiri atau dijual. Iya. Tanam sayuran bisa, tanaman singkong bisa, termasuk juga saya membudidayakan bonsai itu juga menambah ekonomi. Bukan dimakan kan Pak? Bukan dong. Ada yang dimakan buah-buahan. Nah itu seperti jauh sana ada kupalandak, itu keluar buahnya. Bisa dimakan buahnya, buah anggur, dan itu ada produksinya juga di perkebunan di Majalengka. Oh, tapi bonsai termasuk bonsai, tapi ya, ada buahnya. Kalau dibesarkan. Dibesarkan. Oh, kalau dibonsaikan mah tidak berbuah. Tetap berbuah. Tapi kecil. Segini tetap buahnya tetap. Tetap ukurannya dia. Luar biasa. Bapak ada ini. Semua bidang apabila kita buka pustaka dengan jendela ya sebagai jendela pengetahuan, jendela dunia, juga arsip, tentu semuanya akan bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Benar-benar. Jadi seperti yang saya rasakan, saya sekarang berada di dinas perpustakaan dan kearsipan. Oh iya betul, karena saya pada saat anak-anak dan remaja itu saya punya perpustakaan keluarga. Lalu keluarga ya terutama nenek dan ayah itu sering apapun bentuknya, dokumen apapun itu diarsipkan semuanya. Tapi hanya cara pengelolaannya saja yang kita belum pelajari. Tapi kan sudah sadar arsip sejak dulu. Pak kalau literasi. Iya benar. Kalau bonsai itu ada komunitasnya nggak sih Pak? Ada. Oh ada ya? Ya PBBI. Di Bandung ada juga. Di Bandung. Di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Ada juga. Ada. Kita baru tahu nih. Pameran. Minggu kemarin di Kabupaten Bandung di Soreang. Bapak ikut atau nonton? Enggak. Kabar aja. Siapa tahu ada yang dilombakan gitu. Biasanya ada ikut 15 pohon seperti itu. Kan kita kan asal untuk pribadi saya kan harus ada penyisian waktu. Iya. Penyisian waktu terhadap tugas saya masih dalam kedinasan dan terhadap tugas lainnya. Ya, kan hobi juga buat ya istilahnya healing ya benar. Iya, healing juga kan ya. Oke, Bapak. Ini kayaknya kalau malam-malam di sini takutnya kita
terlalu nyaman Pak di sini sampai malam gitu sambil Kalau duduk di sini beringin ngopi. ngeri. Oh ya benar. Tapi kecil gitu mah. Kecil Bang enggak apa ya. Nggak takut lah, Cetek biasa lah. lah. Cetek lah Pak ini mah. Di hotel. Oh gede, nah itu saya baru mikir. Bapak, terima kasih ya Bapak Waktunya. sudah menyambut kita di sini. Pokoknya nanti kapan-kapan Pak, kita minta bonsai. jangan diidean. Belajar memelihara bonsai. Bener itu. Nanti juga kapan-kapan kita bedah buku mengenai bonsai gitu Ya. kayaknya seru ya. Kalau saya untuk kata-kata terakhirnya apapun di bidangnya, Iya. yang pertama kan kita harus menyukai dulu, mencintai dulu. Kalau udah menyukai dan mencintai pasti akan menghasilkan. Bener. Akan Bener, punya Pak. nilai produktivitas di bidang apa saja. Bener sih. Nah. Bener-bener. Tidak di dalam bidang tanaman saja. Bidang Apapun apa ya. saja yang saya rasakan seperti itu. Luar biasa. Itu quotes. Tolong nanti di akhir ya. Editor. Editor. Di akhir langsung Apapun bidangnya. cintai. Apa tadi Pak? Disukai dulu. Sukai, cintai dan Udah pasti akan pasti jadi. akan menghasilkan. Gitu. Apapun Quotes. itu ya hasilnya. Apapun itu bidangnya. Iya. Hasilnya juga bukan terlalu materi Oh aja kan. iya bukan. Sama nilai apa ya, ketenangan jiwa, Oh. kepuasan jiwa, Iya. batin maupun lahir. Insya Ya, Allah. insya Allah ya. Cuma materi mah akan ikut. Ngikut bener. Allah tidak akan diam. Betul. Atas usaha yang kita lakukan. W sama dengan F dan Rumus nih. S. Rumus nih. F itu gaya, Gaya. Oke. S itu jarak tempuh. Kalau kita punya gaya atau skill yang berdasarkan ilmu pengetahuan, ya, kerajinan kita, kearifan kita dengan jarak tempuh yang semakin panjang, jelas W itu juga pasti besar itu berarti hasil. hasil atau Hasil. hasil usaha. Ya, tuh. Tadi teh apa? W sama dengan Kali S. F kali S. Nah itu pelajaran SMP. Ya aku nggak ngerti rumus. F aja sama dengan M kali A. M itu masa jenis, A itu percepatan. Udah ini makin berat nih Pak. Nah, Kuliah fisika. Kuliah fisika ini. Barat kita adalah sifat-sifat yang kita miliki. Pengetahuan agama, pengetahuan kita dengan sehat badan kita pasti masa jenisnya bagus. Kecepatan. Kalau kita masa jenisnya bagus, ya akhlaklah katakanlah seperti itu, percepatannya bagus, ya punya skill yang mantap. Nanti tiba-tiba di Gaya story bikin kayak gitu ya. W sama dengan F kali H. F kali S. F sama dengan M kali A. Oh iya benar. Jadi Aduh aku hukum udah fisika itu pobelit. bisa menunjukkan keberhasilan daripada Semesta mengamini. Semesta mendukung. Mendukung, ya benar. Ya benar luar biasa. Atur nuhun. Luar biasa Bapak, hatur Nah, nuhun sami-sami, ya. sudah menerima kita di sini. sama Mudah-mudahan nanti kita di next episode bisa bedah buku bonsai ya. Di kesempatan selanjutnya. Ya, di kesempatan Apa selanjutnya. Ya. jangan bonsai aja apa saja. Oh iya. Ya. Maksudnya kan di sini lagi banyak bonsai. Bonsai nih, Pak. Bisa bonsai terus. Oke. Oke. Oke, Pak, kita tutup dulu aja kali ya. Ya. Baik warga Jabar, itulah Bincang Superstar episode kali ini bersama Bapak Sekdis Dispusipda. Nantikan podcast Superstar di episode selanjutnya. Saya Nur Fitriana Dewi mohon pamit. Dan saya Andika Muharmansyah. Saya Andri Herianto. Salam literasi, arsip, juara, gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.